Tubuh tidak hanya membutuhkan protein, karbohidrat, dan lemak untuk bisa berfungsi secara optimal. Asupan macam-macam mineral yang memadai juga penting untuk mendukung fungsi tubuh kita. Mineral adalah salah satu komponen penting yang tergolong ke dalam mikronutrien selain vitamin. Seperti layaknya vitamin tanpa suplai mineral yang cukup, maka kerja fungsi tubuh kita yang normal akan berhenti. Proses pertumbuhan dan perkembangan dan pemeliharaan fungsi tubuh akan berhenti sama sekali. Mineral adalah elemen inorganik umumnya diperlukan dalam jumlah yang kecil. Karena berupa unsur besar yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, maka kita membutuhkan suplainya secara kontinu dari luar. Ada banyak jenis mineral di luar sana. Meskipun tidak semuanya tidak dianggap sebagai zat gizi, untuk dapat dianggap sebagai zat gizi harus ada bukti ilmiah yang cukup bahwa kekurangan mineral tersebut dapat menimbulkan gejala dan tanda spesifik. Misalnya, terganggunya proses tumbuh kembang, gangguan ritme jantung, kejang, rambut rontok, kelemahan otot, dan lain-lain. Secara umum, berdasarkan jumlah kebutuhan harian tubuh, mineral dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mineral mayor atau makromineral dan trace element atau mikromineral. Jika kebutuhan harian tubuh kita terhadap suatu mineral adalah sekitar 100 mg atau lebih, maka mineral tersebut termasuk ke dalam makromineral. Jika di bawah angka tersebut, maka tergolong ke dalam mikromineral. Mineral makro disimpan tubuh dalam jumlah yang lebih banyak daripada mikromineral. Berdasarkan kriteria seperti ini, maka kalsium dan fosfor adalah contoh makromineral, sedangkan besi dan tembaga adalah contoh mikromineral. Mineral dalam diet modern kita berasal dari sumber hewani maupun nabati. Makanan hewani merupakan sumber beberapa jenis mineral dengan bioavailabilitas yang tinggi, dan makanan nabati merupakan sumber beberapa jenis mineral lainnya. Misalnya, kalsium banyak didapatkan dari susu, zat besi dan zinc banyak terdapat dalam daging. Sebaliknya, potasium dan mangan lebih banyak didapatkan dari sumber makanan nabati daripada hewani. Fungsi dari metabolik mineral sangat bervariasi. Untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh kita memerlukan natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Natrium, kalium, dan kalsium juga membantu transmisi impuls saraf seluruh tubuh. Beberapa mineral seperti magnesium, tembaga, dan selenium dapat berfungsi sebagai kofaktor bagi enzim untuk melangsungkan berbagai reaksi kimia dalam tubuh kita. Sedikitnya ada 300 macam enzim yang memerlukan magnesium agar dapat bekerja. Zat besi sangat penting perannya dalam struktur sel darah merah yang disebut hemoglobin. Tanpa zat besi, hemoglobin tidak dapat mengikat dan mengangkut oksigen dalam darah. Pertumbuhan tulang memerlukan kalsium dan fosfor, dan masih banyak peran masing-masing mineral yang akan dibahas di video yang lainnya. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ingatkan kembali ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suplemen berisi mineral. Yang pertama, asupan mineral yang berlebih dapat menghambat penyerapan mineral lain sebab mereka saling berkompetisi untuk terserap melalui pori-pori yang sama di permukaan dinding saluran cerna kita. Dengan demikian, asupan salah satu mineral dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan resiko kekurangan mineral lain. Kedua, asupan mineral berlebih juga meningkatkan resiko toksisitas atau keracunan. Asupan zat besi berlebih misalnya dapat menyebabkan kerusakan sel darah dan liver yang sifatnya permanen. Ketiga, banyak mineral di luar sana terkontaminasi oleh logam berat selama proses pengolahannya, sehingga alih-alih memberikan manfaat malah akhirnya menyebabkan tubuh Anda keracunan logam berat. Jadi berhati-hatilah mengkonsumsi mineral dan konsultasikan dahulu dengan tenaga profesional kesehatan sebelum memutuskan mengkonsumsinya.